wa ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya saya membawakan dalil kisah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, ittastaghisuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati, dan seterusnya. Kisah perang Badar. Kisah perang Badar. Ingatlah tak kala kalian tastaghisuna rabbakum. Istaghasa yastaghisu istighasatan. Istighasah talabul ghaus, minta bantuan, minta pertolongan. Waktu itu kejadiannya perang Badar, kisahnya kaum muslimin keluar awal mulanya tidak untuk perang. Ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Namanya kafilah dagang tentunya nggak banyak yang ngawal ya. Beda dengan pasukan perang. Makanya Rasul keluarnya itu nggak ibaratnya itu ngojok-ngojok keluar kayak perang, enggak. Cukup nggak banyak sahabat. Demikian pula perbekalannya, demikian pula persenjataannya, nggak perlu kayak mau perang ya. Cuman apa? Mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang bawa barang-barangnya orang kafir. Mau dicegat nih, mau diambil barangnya. Karena orang kafir Quraisy itu banyak utang sama kaum muslimin ya. Ya enggak? Banyak utang dulu kaum muslimin mau hijrah, ditahan harta-harta mereka. Dan kondisi perang ya begitu. Jadi jangan dibayangkan ini Rasul kayak penyamun. Lah, itu apa? Itu nagih utangnya tadi, mau diambil itu barang-barangnya. Dulu pernah diambil kaum muslimin. Intinya keluar tidak maksud untuk perang, sehingga yang keluar hanya sedikit, nggak banyak. 300 berapa itu belasan ya jumlah kaum muslimin. Nah, ternyata Abu Sufyan ini ngerti mau dicegat, ya, sehingga dia mengambil jalan lain, bukan jalan yang biasa dilalui. Dan dia juga sudah ngirim kabar kepada orang-orang kufar Quraisy bahwasanya dia akan dijegat oleh Muhammad, ya. Di sini ada harta benda kalian, sehingga orang-orang kufar Quraisy marah, ya, angkuh, sombong, pongah mereka. Apa ini Muhammad ini? Cari gara-gara aja, ibarat saya ngomong. Karena waktu itu kaum muslimin masih kecil dan sedikit, nggak dipandang oleh mata itu, cuma dipandang sebelah mata, ibarat diremehkan betul gitu. Maka mereka keluar dengan jumlah pasukan yang 3 kali lebih banyak dari kaum muslimin ya. 300-an belasan menghadapi 1000 pasukan. Dalam kondisi yang 300 tadi belasan keluar bukan untuk perang tadinya. Gitu. Cuman mencegat kafilah dagang. Begitu. Kafilah dagang maklum enggak banyak tentunya yang menjaganya, paling beberapa orang pendekar gitu ibaratnya, enggak banyak. 300 sudah cukup. Ya, ternyata Abu Sufyan tadi ngambil jalan yang lain dan dia selamat, gitu. Kaum muslimin tidak menjumpai tadi karena Abu Sufyan ngambil jalan lain, dan orang-orang Quraisy sudah marah, mereka sudah keluar dengan pasukan tadi lengkap dengan senjatanya dan segala macam perbekalannya. Masya Allah. Ya, dikabarkan kepada mereka oleh Abu Sufyan, sudah pulang aja, kita sudah selamat kok, gitu. Kan gitu ya awalnya, tapi mereka pongah tadi ya, sombong. Ya, kita enggak akan balik ke Mekah. Gimana udah pakai baju perang kayak gini, udah siap-siap, udah keluar mau balik. Biar kita terus jalan, ya, sampai ke Badar. Sehingga kaum muslimin, Rasul Muhammad dan sahabat ketakutan melihat pasukan kita ini. Sehingga kemudian kabilah-kabilah, ya, suku-suku sana akan semakin segan dengan orang-orang Quraisy, begitu, dengan pongah, dengan sombong. Ya, akhirnya sampai berjumpa dengan pasukan Rasulullah SAW. Waktu itu Rasul, masya Allah, sangat-sangat khawatir, sangat-sangat takut. Ini cikal bakal kaum muslimin yang jumlahnya sedikit akan habis. Sampai Rasul berdoa ya, bermunajat kepada Rabbnya, beristighosah. Kalau kita baca kisahnya kan terus begitu. Sampai Abu Bakar itu
Di sampingnya membenarkan selendangnya Rasul. Karena begitu sangatnya mohon kepada Allah sampai jatuh selendangnya, ditaruh lagi tempatnya, jatuh lagi. Sudah ya Rasulullah, sudah cukup permohonanmu kepada Rabbmu. Begitu. Sampai Rasul berkata dalam doanya, ya, yang maknanya, ya Allah, seandainya engkau hancurkan ini kelompok kecil dari kaum muslimin yang baru mau tumbuh ini kan ya. Cikal bakal kaum muslimin in tahlik hadhil asobah lam tu'bad abadan. Sampai Rasul bilang begitu, kau enggak akan diibadahi selama-lamanya. Saking merendah diri, menghinakan diri kepada Allah. Begitu sampai Allah berikan kabar gembira kepada kaum muslimin akan datangnya bala bantuan, yaitu malaikat-malaikat Allah turun dari langit. Sampai Rasul sebelum perang sudah memberitahu, ya, ini tempat terbunuhnya nanti fulan tokoh kufar Quraisy, di sini matinya, di sini matinya, di sini matinya. Rasul sudah beri kabar. Subhanallah. Ya, belum perang itu. Sudah datang kabar gembira. Kemudian terjadilah peperangan, ya. Bahkan dikisahkan waktu itu iblis ikut, ya. Setan ikut dalam pasukan orang-orang kufar Quraisy itu nyemangati. Begitu lihat malaikat pada turun dari langit, ini aro malam ini aromala tarauna ini akhafullah, kan itu ya kisahnya. Sungguh kata setan, aku melihat yang tidak kalian lihat. Nah, dia bangsa jin, dia bisa lihat malaikat yang turun tadi. Bala bantuan Allah kepada kaum muslimin, kabur dia lari. Waktu itu dia nyerupai seorang syekh dari Najd dalam kisahnya. Kabur. Padahal sudah janji tadinya mau bersama orang kufar Quraisy, mendukung mereka, bantu mereka, sampai kabur. Kemudian terjadi peperangan, ya, masya Allah, peperangan yang ajaib waktu itu. Ada yang tertawan, nggak tahu siapa yang menawannya, ada yang terpati, terbunuh, nggak tahu siapa yang bunuh. Ya, sehingga kemenangan mutlak menang kaum muslimin waktu itu. Banyak tokoh-tokoh kufar yang mati. Akhirnya apa yang disombongkan orang kufar tadi apa? Benar-benar terkubur. Ya, tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Berbalik kondisinya 180 derajat. Tadinya pengennya mereka itu disegani, ditakuti, malah jadi diremehkan. Apa orang Quraisy itu ngelawan Muhammad aja kalah. Padahal cuma cikal bakal kaum muslim sedikit jumlahnya. Begitu. Dan Rasulullah, para sahabat sejak itu apa? Benar-benar dipandang, benar-benar ditakuti. Nah, tadi cuma dianggap kayak penyamun gitu aja sama kabilah-kabilah Arab itu. Karena masih sedikit, masih kecil. Tapi begitu bisa mengalahkan pasukan Quraisy ini, termasuk kabilah yang hebat waktu itu ya, yang besar, bisa kalah perang Badar, telak gitu. Subhanallah. Ya, habis orang kufar Quraisy sehingga mereka dendam ke Sumat itu kan. Yang mereka mau bayar katanya nanti di perang Uhud kisahnya. Ya, Masya Allah, baca sirah. Itu Masya Allah, subhanallah. Itu kejadiannya. Ya, Rasul mohon betul ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya. Ini yang namanya istighosah, ya. Mau datang bala, ini kan. Mau datang bencana. Itu kan di kertas manusia kalah kaum muslimin habis. Ya. Karena keluar bukan untuk perang. Senjata ala kadarnya. Jumlah ala kadarnya, perbekalan ala kadarnya. Ini yang dihadapi memang pasukan mau perang, jumlahnya tiga kali lipat dengan perlengkapan senjatanya dan kekuatannya. Tapi demikianlah kehendak Allah. Ya, masya Allahu kana, wa ma lam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi mesti terjadi. Walaupun orang-orang kufar nggak mau. Ya, walaupun orang-orang musyiknya benci, nggak suka. Kalau Allah kehendaki kaum muslimin menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar yang dahsyat. Ya, biiznillah. Allah punya tentara-tentara yang enggak kelihatan. Ya, dan bukan cuma malaikat. Tentara Allah bukan cuma malaikat. Angin, pernah kan dikirim angin itu ya? Dalam perang Khandaq, dalam perang Parit, yang sampai menumpahkan periuk-periuknya orang kufar, Ahzab, bahkan sekutu-sekutu, bukan cuma orang Quraisy tok,
Sekutu-sekutu kabilah-kabilah yang benci sama kaum muslimin bersatu padu. Yang nggak bisa langsung masuk ke kota Madinah, terjegat oleh parit besar yang digali kaum muslimin. Sistem pertahanan yang belum pernah dikenal orang Arab ketika itu. Karena dari usulan sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia. Ya, bertahan dengan dibuatnya parit besar sehingga nggak bisa langsung nyerbu masuk menghabisi kaum muslimin, tertahan. Allah habisi mereka dengan angin puting beliung yang sampai menumpahkan tadi periuk-periuk mereka, sampai mencabut tenda-tenda mereka, kocar kacir mereka. Subhanallah. Ya, ini semua hendaknya kita ambil ibrah, ambil pelajaran, dan yang menjadi pembahasan kita akan adanya Allah. Tapi sebenarnya faedahnya banyak di situ. Bagaimana kita dengan ini ya, semakin yakin akan keagungan dan kebesaran Allah, akan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kehendaknya, masyiahnya yang nafidah pasti terwujud. Ya, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangi, nggak ada yang bisa kemudian mencegah, menolak kalau Allah sudah menghendaki. Ya, itu dia Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita hamba-hambanya Allah, ya, yang kemudian ingin mewujudkan ubudiyah kita hanya kepada Allah, Al-Qawiyyul Matin, Al-Azizul Jabbar, ya, Al-Qahhar, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik. Lah ini bentuk yang kedua. Dari tadi kan dua bentuk ya saya sebutkan dalam masalah doa ya. Diijabai doa atau ditolongnya, ya, ditolongnya orang yang minta pertolongan. Diijabai doa contohnya Nabi Nuh tadi, dan sudah kita tambahkan contoh yang lainnya. Ditolongnya orang yang dalam bala, dalam musibah, cinta, contohnya kaum muslimin ketika perang Badar. Demikian yang lain masih banyak kisah-kisah Quran tentang wali-walinya yang diperkara, jadi perdaya oleh musuh-musuh Islam, musuh Allah dan Rasulnya. Allah tolong, ya, Allah tolong. Seperti kisah Nabi Musa, ya, yang kabur lari, ya, dikejar sama Fir'aun. Subhanallah, lari dikejar sama Fir'aun pasukannya, sampai di depannya apa? Lautan. Ini mau kemana coba? Depannya lautan, di belakangnya Fir'aun dengan pasukannya. Falamma taro al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tak kala dua kelompok sudah saling lihat, ya, Bani Israel lihat ke belakang, itu Fir'aun ngejar sama pasukannya. Fir'aun dengan pasukan sudah lihat juga itu di depan Bani Israel bersamamu Musa yang kabur. Mereka pergi kan malam hari itu kan, ya, malam hari. Subuh pergi sudah kabur, sudah jalan jauh, dikejar sampai kelihatan, saling lihat dua kelompok, di depannya lautan. Subhanallah, sampai pengikut Musa mengatakan innalah mudrakun, ketangkap kita ini bahasa saya, ya. Sedangkan Musa, masya Allah, siqatun billah, dia yakin dengan bantuan dan pertolongan Allah. Dia katakan kalla, tidak akan kita tertangkap. Innama iya Rabbi sayahdin, innama iya Rabbi sayahdin, sungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk. Ma'iyah nanti kita bahas dalam masalah asma wa sifat, ya, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Allah punya sifat ma'iyah, ada ma'iyah amah, kebersamaan yang umum dengan makna Allah mengilmuinya, mengetahuinya, mendengar ucapannya, melihatnya. Ini semua makhluk bersama Allah dengan ma'iyah yang amah. Adapun hamba-hamba yang mukmin, yang beriman, yang memiliki sifat-sifat terpuji, ma'iyahnya bukan hanya ma'iyah yang amah, yang umum, tapi ada ma'iyah yang khasas, yang khasah, kebersamaan Allah yang khusus. Bukan cuma lihat, bukan cuma ngerti, bukan cuma mendengar, tapi Allah akan berikan solusi.
Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan kuatkan. Ini kebersamaan Allah dengan hamba-hamba yang beriman, kebersamaan yang khusus. Makanya Musa, masya Allah, dia katakan la kalla, enggak akan terkejar kita, enggak akan tertangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku akan memberikan petunjuk. Ya, sampai kisah yang masyhur, Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga terbelahlah laut jadi 12 jalan, ya, yang kering yang mereka bisa lewat. Sementara di kanan kiri 12 jalan tersebut air laut, ya, menggumpal-gumpal seperti gunung, sehingga mereka bisa lari lagi. Terus begitu sampai lewat lautan, Fir'aun ikut masuk ke laut tadi, jalan di situ. Begitu sudah sampai sana, lautnya kembali seperti semula, tenggelam Fir'aun dan pasukannya. Subhanallah, ternyata keluarnya Fir'aun dan pasukannya itu dari Mesir, dari kerajaannya, ya, dari istananya, dari taman-tamannya yang megah dan seterusnya, dibuat oleh Allah mereka jengkel, mereka marah, mereka kejar itu Musa, sekedar untuk apa? Ditenggelamkan ke laut. Apa bahasa kita itu kayak? Apa, ular deketin apa? Kepok apa? Apa bahasanya itu, orang Jawa bilang? Masya Allah. Jadi hikmah Allah yang begitu besar, ihwah, begitu dahsyat. Ya. Coba kalau dia itu, pikir kita dia, Fir'aun gak usah marah-marah lah, kamu diam aja di situ, gak usah ngejar-ngejar, kan malah dia dalam kekuasaannya tetap di situ, dalam kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki. Tapi Allah buat dia jengkel, Allah buat dia marah, Allah buat dia pongah, ya. Ini apa? Dalam ayatnya itu, sirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun. Ini kelompok kecil gaya ibaratnya, bikin kita jengkel, bikin kita marah, begitu, sombong bener. Ternyata dia keluar itu hanya ingin tenggelam ke laut. Allahu Akbar, hikmah yang begitu besar. Itu Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas adanya, nggak ada keraguan sedikit pun. Ya, di antara buktinya hissi, yaitu ditolongnya, dibantunya oleh Allah dari hamba-hamba yang Allah kehendaki dari malapetaka, dari bencana, dari bala yang akan menimpanya, ya, dan yang lain masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Kalau kita cerita terus panjang nanti ini jadinya, ya, masya Allah. Baik. Kemudian kata syekhnya, ya, wa fi sahihil Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari. Sekarang dalam hadis ini, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, dia bercerita, ya, dia bercerita, inna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Ya, dikisahkan sahabat Anas bin Malik bahwasanya pada hari Jumat pernah ada orang Arab, ya, orang Arab, ya, masuk ke masjid, datang ke masjid. Waktu itu Nabi SAW sedang berkhutbah, sedang berceramah, khutbah Jumat. Masuk orang Arab Baduy ke dalam masjid, kata sahabat Anas bin Malik, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal, habis ini sudah harta benda, ya, wa ja'al iyal, dan sudah pada lapar itu yang dalam tanggungan, anak istri sudah kelaparan, ceklik, lama enggak hujan, kemarau panjang, ya, begitu. Fad'ullaha lana, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebaikan kita, ya, maksudnya minta didoakan, minta Rasul berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan, ya, karena sudah apa, lama kemarau, ya,
kemarau panjang sampai pada hancur itu harta benda, ya, hewan-hewan pada kurus, pada mati, kelaparan, tanaman-tanaman nggak pada tumbuh, ya, buah-buah, tanaman nggak pada buah, kemarau panjang pada mati. Demikian pula anak, istri, kelaparan, nggak ada bahan makanan. Kemudian orang Arab Badui tadi apa? Minta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Maksudnya apa? Untuk diangkat itu bala, itu musibah. Ya, begitu. Farafa yadaihi, maka Rasul mengangkat kedua tangannya. Fada'a, berdoa. Fatharos sahabu amsalal jibal. Ya, kemudian enggak lama, belum turun dari mimbarnya itu, ya, sudah datang itu mendung, awan gelap, ya, datang semisal gunung, yang tadinya mungkin terik panas, ya, gelap, hitam, awan mendung, besar sebesar gunung. Falam yanzil an minbarihi, belum lagi Rasul turun dari mimbarnya, hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi. Kata sahabat Anas, belum lagi Rasul turun dari mimbarnya, ya, sampai aku lihat itu air hujan sudah mengalir di jenggotnya Rasulullah sallallahu. Loh, bocor berarti ya wujudnya, ya. Atau gimana itu? Berarti bocor lah itu wujudnya itu. Ya, mungkin ala kadarnya aja di atasnya itu tutupnya pelepah kurma gitu kan. Jadi enggak kayak gini paten. Ya, sederhana sekali masjid Rasulullah SAW. Ya, atasnya itu kalau hujan ya begitu. Belum lagi turun dari mimbar, ya, sudah aku lihat jenggotnya Rasul itu basah karena sebab air hujan. Ya, intinya apa di sini? Doanya Rasul istighosah di sini bentuknya, tapi ya, minta bantuan hilangnya bala, hilangnya musibah, kemarau panjang agar diangkat, ya, dengan doanya, permintaan doanya orang Arab Badui tadi kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah, langsung diijabahi. Allahu Akbar. Wa fil jumu'ati saniyah qamal a'rabiyyu aw ghairuhu. Ternyata hujan itu sepekan nggak berhenti-berhenti, subhanallah. Seminggu hujan. Sehingga besok Jumat lagi berdiri lagi orang Arab Badui tadi. Atau mungkin yang lainnya, faqala, ngomong lagi, ngadu lagi, ya Rasulullah. Ya, tahdumul bina, hancur bangunan-bangunan, banjir. Subhanallah. Wa ghariqal mal, harta benda kanyut semuanya tenggelam. Ya, fad'ullaha lana, berdoalah kepada Allah lagi untuk kebaikan kami, ya. Faqala Rasulullah sallam, ya, maka Rasulullah berkata, mengangkat kedua tangannya lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, doa kalau apa ini? Hujannya deras langsung ke jantung kotanya, pusatnya kerumunan manusia. Rasul minta tidak langsung ke kota Madinah, tapi di bukit-bukit, ya, di hutan-hutan, di gunung-gunung di sekitar kota Madinah, situ sekitarnya hujannya. Nggak langsung di kota Madinah, sehingga hujan tadi bisa diserap oleh akar-akar pohon dan seterusnya, bermanfaat. Bukan tadi langsung di kotanya sampai hujan terus banjir malahan. Ya, Allahumma hawa laina wala alaina. Ya, jadi nggak langsung turun di kota, yang itu malah jadi bencana, malah jadi bala. Ya, makanya kita ada doa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, minta kepada Allah hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa manfaat. Makanya hujan itu ada yang disebut dengan mator istilahnya, ya, ada juga disebut dengan ghais. Seperti dalam surat Luqman, Allah katakan wa yunazzilul ghais, sehingga hujan itu ada dua fungsi.
Ada dia itu mator, kadang-kadang itu bukan bentuknya bantuan, ajab malahan bala. Ya kayak kaum Nabi Nuh tadi kan ya. Air dari langit turun, air dari bumi keluar juga. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, bertemu itu dua air dari langit dari bumi untuk terhabisnya kaum Nabi Nuh yang kufur, yang ingkar. Begitu. Masya Allah. Ya. Jadi ada hujan dengan nama mator, ada hujan dengan nama ghais. Ghais tadi ketika dia bermanfaat sebagai bantuan Allah ya kepada hamba-hambanya yang beriman, terangkatnya kemarau panjang, terangkatnya paceklik dan seterusnya. Fama yusiru ila nahiyatin illa infarajat, dan tidak Rasul mengisyaratkan ke satu arah kecuali itu mendung berpencar, berpisah. Jadi enggak di atas kota Madinah, tapi apa di bukit-bukit di sekitar kota Madinah hujannya. Masya Allah. Wa mazalat ijabatu da'in amron mashuda. Di akhir pembahasannya saya mengatakan dan terus ya. Zalat wa mazalat af'alul istimrar ya. Af'alul istimrar, terus enggak berhenti. Ya bisa kita lihat terus, bisa kita saksikan terus. Bahkan tadi saya katakan, bahkan kita bisa alami terus. Apa itu? Ijabatu da'in. Diijabahinya doanya orang yang berdoa. Amron mashudan. Itu perkara yang bisa disaksikan ila yaumina hadza. Sampai hari kita saat ini. Ya. Saya dulu ketika nyantri termasuk yang nggak pintar saya itu. Maksudnya ketinggalan. Belajar bahasa Arab itu aduh mumet aja dulu awal-awal belajar itu. Nangis-nangis saya itu. Teman-teman sudah hafalan tasrifan cepet-cepet lancar pada paham. Sim fa'il, sim maf'ul, fil amr. Kita ngapal aja susah. Belajar nahwu ya. Gunanya musanna, jamak, ketika marfu, ketika mumet nggak paham-paham. Nangis, ya Allah kok gak bisa-bisa. Berdoa sama Allah ya, mohon kepada Allah agar diberi pemahaman, agar bisa. Tapi saya itu dianggap bisa sama ustadznya, subhanallah ya. Saya itu merasa gak bisa, saya dianggap bisa. Saya itu dari kelas takhasus langsung naik Ali 2 waktu itu. Padahal saya itu merasa gak bisa, tapi saya itu dianggap bisa. Allah gak bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi dari takhasus itu Ali 1 dulu atau Ali 2 di Al-Furqan waktu zaman saya. Ya, takhasus untuk tamat-tamat SMA, anak-anak kuliah itu maksudnya takhasus. Kalau tamat SMP maksudnya idat. 3 tahun baru Ali 1. Kalau takhasus 2 tahun langsung Ali 1. Kalau mumtaz takhasus bisa langsung Ali 2. Saya langsung masuk Ali 2 waktu itu. Udah saya merasa belum bisa. Kalau saya duduk di belakang. Gak mau di depan. Depan suruh baca sebabnya. Belajar suruh baca, saya gak bisa. Saya di belakang nyimak kalau ada yang baca itu. Sambil doa, sambil ya Allah kok saya gak bisa-bisa sih, gak paham-paham gitu. Ya kapan misalkan musana dipakai yang pakai ya nun ya. Kapan dipakai alif, enggak mudeng-mudeng saya itu dulu itu. Posisi mansub, majrur pakai yang ya nun, marfu pakai alif nun. Itu saya enggak mudeng-mudeng itu. Ya baru saya paham ada seorang ustadz yang kemarin datang ke sini itu ustadznya lagi. Kemarin siapa itu yang datang ke sini? Yusuf ya, Ustadz Ahmad Yusuf ya. Itu yang datang. Itu kan dia punya ustadz di Pasuruan, Ustadz Ali. Itu ustadz saya juga itu di Al-Furqan dulu. Dari dia saya paham. Ya, dia kasih contoh Muhammadun qaimun. Jadikan musana kata dia. Muhammadani qaimani. Nah, itulah mubtada khobar kata dia. Jadikan jamak. Muhammaduna qaimuna. Sekarang kasih ina depannya. Nah kan berubah lagi kan dia. Inna Muhammadan qaimun. Oh gitu toh maksudnya itu. Ganti kana lah kan. Berubah lagi kan yang jadi maksudnya kan. Baru nggak saya ketika belajar sama ustaz tadi. Sebelum saya punya ustaz banyak di sana. Belajar privat gitu. Gak mudeng-mudeng. Belum Allah bukakan pintu. Tapi saya tadi mohon kepada Allah. Sampai nangis-nangis saya. Bangun sholat malam. Ini bukannya pamer. Ini ibroh. Agar antum, saya juga yakin antum mungkin ada seperti itu nanti juga. Namanya belajar kadang kan ada yang susah ya belajar itu. Jangan putus asa. Ya, semangat terus, sabar sambil banyak-banyak doa.
Seorang pelajar thalibul ilmi harus orang yang ahli ibadah. Ya. Lama zikirnya, lama sholatnya, banyak zikirnya, banyak doanya, sambil dia sabar, tahan banting. Ya, di pondok kan gak kayak di rumah. Kamu di sini mungkin tidurnya di kasur, saya dulu gak di kasur tidurnya, di meja-meja itu, banyak tingginya lagi. Tahu tinggi, bangun tuh gatel-gatel, berentol-berentol, gak ada kasur. Makan itu satu gayung orang 7 nasi. Banyak nggak segayung itu? Tumpah di nampan, diratakan, makan harus ngebut. Kalau nggak ngebut nggak kebagian. Udah selesai makan masih lapar. Subhanallah. Dulu saya nggak kayak gini badannya. Sekarang aja udah habis nikah nih, istrinya nggak bisa ngurusin. Nggak bisa ngurusin istrinya, tahu ya. Sekarang dulu saya jadi santri ada kurus kering. Rambutnya pirang, bukan orang berandal, bukan. Emang airnya itu asin. Mandi itu kan, ada pokoknya subhanallah cerita masa-masa santri dulu. Udah itu saya nggak dapat biaya. Cuman 3 bulan pertama dikirimi, udah tuh cari duit sendiri untuk biaya. Saya tamat Al-Furqan nggak punya kitab. Mau pulang ke Lampung, Ustaz, saya ngadu, Pak, Ustaz, saya mau pulang ke Lampung nggak punya kitab, Ustaz. Kasih kita harus dikasih hadiah. Ya, kasih tafsir Ibnu Katsir, dikasih apa itu? Taisir alam, kasih pokoknya masalah dikasih bekal saya pulang ke Lampung. Karena saya niat pengen pulang, pengen dakwah di Lampung. Itu saya pulang ke sini tahun 2000. Awal mulai dakwah di sini sampai ketemu kalian sekarang. Subhanallah. Ya, alhamdulillah Allah beri bisa ya, walaupun nggak mumtaz mungkin ya, tapi bisa ngerti, bisa paham, bisa ngikuti, bisa berfaedah. Ini kita syukuri. Doa kepada Allah, mohon ya, ihris ala ma yanfa'uk, ya, wasta'in billah wala ta'jis. Pesan Rasulullah, fokus ketika belajar, fokus, nggak usah mikir masa depan. Ya Allah yang jamin. Oh, nanti saya punya anak gimana ini, mau tinggal di mana, penghasilan gimana. Kita dulu sering dinasihati Ustaz Rafiq ketika belajar, nggak usah mikir gitu, fokus saja belajar. Siapa yang perhatian dengan akhiratnya, Allah nggak sia-siakan dunianya. Subhanallah, asli, ya nyata betul. Nggak Allah sia-siakan kita di dunia. Kalau kita perhatian dengan akhirat, kita belajar. Ya, ikhris ala ma yanfa', semangat belajar. Ya, wasta'in billah, tadi minta tolong kepada Allah. Banyak doa, banyak bermunajat. Jangankan level kita, ikhwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lautannya ilmu, ya, yang orang-orang yang kalau ilmunya nggak matang, bahasa Arabnya nggak matang, mau baca kitab Syekhul Islam tuh bisa nyelam, nggak nembul lagi dia, tenggelam, nggak bisa paham, malah mumet, karena dia bantah mantik, bantah ilmu filsafat, bahasanya kadang itu susah dipahami Syekhul Islam itu. Itu aja kadang ada muskilah juga ketika belajar. Ya, dikisahkan ada muskilah, dia nggak paham satu permasalahan, dia berdoa kepada Allah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Kata dia, wa ya muallima Adam alimni. Subhanallah. Wahai zat yang ngajari Adam nama-nama, ajari saya juga. Minta kepada Allah. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman. Karena keputusan Nabi Sulaiman lebih tepat dibanding keputusan Nabi Daud dalam kisah wanita yang rebutan anak, dalam kisah gembalaan yang menghancurkan kebun seorang. Berhukum sama Nabi Sulaiman, berhukum dengan Nabi Daud, tapi yang lebih pas keputusan Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Ini kisah kejadian Syekhul Islam jadikan bentuk tawassul dia kepada Allah, tak kala dia nggak paham satu perkara. Ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang membikin faham Sulaiman, pahamkan kepada saya. Antum kadang belajar kan nggak mudeng-mudeng ya. Itu kadang mesti ada itu, belajar itu nggak ngeh. Saya dulu belajar usul fikih juga itu mumet. Kaidah gimana maksudnya, penerapannya apa, begitu. Ya butuh kita tadi bersemangat, terus sabar, belajar, sungguh-sungguh, tahan banting.
Beli kamu sekarang udah enak mondok itu, gedungnya udah masya Allah, ada kasurnya, makan sampai kekenyangan, bukan kelaparan, sampai masih nambah lagi. Suara anak betul. Tapi kadang-kadang ini hati-hati nih, gonjakan wakarnya ngantuk terus belajar ini. Asli itu. Dulu saya lapar enteng rasanya badan memang. Semangat belajar itu. Sekarang kadang banyak makan, banyak jajan, kadang banyak ngasih infak ke pondok-pondok. Kadang pengaruh juga itu kalau kita nggak perhatian, ujian juga itu ya. Baik, ya. Jadi banyak-banyak doa. Wala ta'jis. Jangan lemah. Jangan lemah. Sakit-sakit dikit jangan jadi alasan nggak masuk kelas. Ya, cuman hujan rintik-rintik, uzur. Cemen. Terus gitu loh. Ya, al-ajaz itu masih mendingan. Itu masih mendingan dibanding malas. Kalau malas itu udah nggak ada obatnya. Itu. Malas mah semua jadi alasan. Kalau ajaz itu tadi loh, dia meriang-meriang dikit berangkat gitu loh. Ya, cuman hujan, gerimis pasti berangkat gitu loh. Maksudnya sabar gitu loh. Menanggung beban, beratnya nuntut ilmu, belajar. Begitu. Itu pesan Rasul. Ya, semangat, sungguh-sungguh, banyak-banyak minta tolong kepada Allah, jangan lemah, apalagi malas. Ya, insya Allah dengan itu akan dapat kesuksesan. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah ada, zat yang maha kuasa, yang di tangannya lah pengaturan alam semesta, yang sudah janji sama kita. Ud'uni astajib lakum, yang turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir kemudian berkata, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang mau doa kepada Allah ketika sepertiga malam terakhir, Allah akan ijabai. Man yas'alani fa'utiyalahu, yang mau minta ketika itu akan Allah beri. Man yastaghfirali fa'aghfiralahu, yang mau mohon ampun akan aku ampuni. Dulu zaman Imam Ahmad, aib seorang penuntut ilmu kok enggak sholat malam. Aib. Bangun kesiangan, dah azan subuh padahal. Sholat masbuk terus kerjaannya. Aib itu. Udah di masjid sebelum subuh, udah sholat malam, minimal witir lah, jangan ketinggalan. Ini enggak bangun kecuali kompat malahan. Ajar aja masih bablas. Begitu. Ya, sungguh-sungguh ya, insyaallah Allah akan berkahi ya. Allah akan berikan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, dan yakinlah semua yang Allah putuskan bagi kita itulah yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu. Masih satu sisi ya. Dari saya ada dua ya. Pertama tadi ini diijabahnya doa, ditolong orang yang dapat musibah bala. Nanti ada satu lagi pembahasannya kita bahas besok insyaallah, yaitu mukjizat para nabi, yang lebih lafaz yang lebih sesuai sebenarnya ayatullah ya, ayat-ayat Allah. Cuman kita ini sering lebih kenal dengan istilah apa? Mukjizat begitu. Padahal istilah yang lebih syar'i adalah apa? Ayatullah, ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada para nabi, yang sering dinamakan dengan mukjizat. Itu juga dalil hissi. Ya, kita lihat, kita saksikan ya. Itu juga dalil hissi menunjukkan Allah ada. Karena mukjizat itu perkara yang di luar kemampuan manusia. Insyaallah besok pertemuan akan datang kita bahas ya, dalil hissi yang kedua tadi, mukjizat. Setelah itu baru masuki poin yang kedua dari beriman kepada Allah, yaitu mengimani rububiyahnya. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.